Drama hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah memasuki babak baru. Setelah Hotman Paris mundur dari tim kuasa hukum dengan alasan kesehatan di tengah gelombang kecaman, kini giliran Febri Diansyah, mantan juru bicara KPK yang resmi ditunjuk sebagai pengacara baru Febri. Namun yang patut disorot bukan sekedar pergantian pengacara, ada 3 persoalan yang justru lebih fundamental dan menggores rasa keadilan publik. Pertama, penunjukan Febri Diansyah sebagai pengacara. Kedua, perlakuan istimewa berupa ketiadaan rompi tahanan dan borgol. Ketiga, status Febri yang tetap menerima gaji meski telah menjadi tersangka. Febri Diansyah dari juru bicara anti korupsi ke pembela tersangka korupsi. Febri Diansyah bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan juru bicara KPK yang selama bertahun-tahun identik dengan perjuangan pemberantasan korupsi. Namanya melekat pada kasus-kasus besar seperti EKTP dan proyek Hambalang. Kini, ia justru menjadi tameng hukum bagi seorang mantan petinggi kejaksaan yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang dengan barang bukti 74 kg emas dan uang tunai 543 miliar. Inilah ironi kelas kakap, seorang aktivis anti korupsi yang dulu vokal melawan perkara korupsi kini harus membela mereka yang justru diduga menjadi bagian dari masalah. Bukan salah Febri sebagai pengacara, setiap orang berhak mendapat pendampingan hukum. Namun, publik berhak bertanya di mana konsistensi ketika suara lantang pemberantasan korupsi kini harus membungkam diri di hadapan klien yang merupakan representasi dari musuh yang dulu ia lawan. Febri beralasan bahwa kliennya berharap proses hukum berjalan adil dan penyidik dapat memilah fakta secara jernih. Argumen yang terdengar manis tetapi terasa hambar ketika dihadapkan pada fakta bahwa Febri ditahan setelah tim penyidik Kejagung memeriksanya selama sekitar 10 jam. Bukan proses yang tergesa-gesa, justru terbilang panjang dan mendalam. Rompi dan borgol, simbol yang hilang di tengah malam. Pada Jumat malam 24 Juli 2026, Febri Adriansah resmi ditahan di rumah tahanan KPK. Namun, ada yang janggal, ia tidak mengenakan rompi tahanan kejaksaan yang berwarna merah muda dan tangannya tidak diborgol. Alasan Kejagung, terburu-buru karena sudah malam, kata koordinator tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Rudi Margono. Alasan yang menggelikan, apakah waktu malam menjadi penghalang untuk memasangkan rompi dan borgol? Apakah terburu-buru adalah alasan yang bisa diterima akal sehat ketika menyangkut penahanan seorang tersangka kasus pencucian